Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Zikri Ramadan dengan NIM 2107063 dari Keperawatan kelas 1A. Di kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep jaringan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, pengertian jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membantu membangun berbagai organ dan bagian tubuh lainnya seperti lengan, tangan, hingga kaki. Jika diamati secara sesama melalui mikroskop, jaringan penyusun tubuh manusia memiliki struktur yang rapi dan teratur sesuai dengan fungsinya. Tubuh manusia terdiri atas 4 jenis jaringan utama, yaitu meliputi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi atau menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian terluar organ. Letak jaringan epitel terletak pada kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih, serta saluran reproduksi. Fungsi jaringan epitel dalam tubuh. Sebagai perlindungan atau proteksi jaringan di bawahnya dari paparan dunia luar seperti radiasi, senyawa berbahaya, dan lain sebagainya. 2. Membantu melancarkan proses penyerapan zat dalam saluran pernapasan. 3. Membantu regulasi dan ekskresi bahan kimia dalam tubuh. 4. Membantu pengeluaran hormon, enzim, keringat, serta produk akhir lainnya yang dihasilkan oleh tubuh. 5. Sebagai pendeteksi sensasi yang dirasakan oleh kulit. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan epitel. Di sini terdapat gambar, ada epitel kubus, epitel pipi, epitel batang, epitel transisi. Epitel kubus yang ini, kubus selapis terdapat pada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Epitelium kubus berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Selanjutnya adalah epitel pipi selapis. Terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman, dan lengkung Henle. Pleura atau selaput pembungkus paru-paru, peritoneum atau selaput perut, perikardium atau selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Selanjutnya ada epitel batang. Ini terdapat di saluran pencernaan, bronkus paru-paru, rahim, serta beberapa kelenjar lainnya. Selanjutnya adalah epitel transisional yang ini. Terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peragangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Selanjutnya ada jaringan pengikat. Jaringan pengikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat dan melekatkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat longgar, nah macam-macamnya adalah jaringan ikat longgar pada dermis, jaringan ikat padat pada ligamen, jaringan lemak, adiposa, jaringan darah, jaringan tulang rawan, atau pada ujung tulang, jaringan tulang. Jaringan otot. Jaringan otot terbagi atas 3 kategori yang berbeda, yaitu otot lurik, dan otot polos, dan otot jantung. Berfungsi untuk alat gerak aktif. Nah, selanjutnya ada satu di sini, otot lurik. Di sini terdapat gambar otot lurik. Ciri-ciri otot lurik,
Sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang tampak seperti lurik. Memiliki inti banyak, otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos bekerja secara tidak sadar, tidak memiliki pola lurik, berinti tunggal, tidak bercabang, bersifat elastis, memiliki segita tebal sekitar 4 hingga 5 sekitar 4 hingga 5 mikrometer. Di sini terdapat gambar otot polos. Selanjutnya ada nomor 3, otot jantung. Inti sel banyak dan terletak di tengah. Ciri-cirinya mampu mempunyai garis melintang, hanya berada di jantung, dan penggerakannya berada di luar kesadaran. Bentuk memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang serta menyatu. Kontraksinya kuat dan berirama. Nah, di sini terdapat gambar otot jantung. Selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas. Fungsinya mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Jaringan saraf di sini ada dendrit, nukleus, badan sel, sel glial, akson, dan terminal akson. Selanjutnya ada sistem organ. Yang saya akan bahas sekarang, sistem peredaran, sistem saraf, di sini ada terus sistem pernafasan, selanjutnya sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskular. Nah, di sini ada sistem peredaran. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. 2. Sistem saraf. Terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan seluruh saraf yang sering terhubung dengan organ di dalam tubuh. Sistem saraf juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. 3. Sistem pernafasan yang tadi di sini. Sistem pernafasan atau respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi di dalam tubuh. 4. Sistem pencernaan meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Selanjutnya nomor 5 ada sistem rangka. Tulang memiliki tekstur yang keras dan sangat padat. Hal ini dikarenakan tulang memiliki fungsi melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti otak, paru-paru, dan jantung. Terakhir ada sistem muskular. Sistem muskular adalah sistem jaringan yang disebut otot pada tubuh yang memungkinkan kita bergerak. Sebagian besar otot pada tubuh berada di bawah kendali sadar dan digerakkan oleh perintah otak melalui sistem saraf. Terima kasih. Sekian rupanya presentasi tentang konsep jaringan yang saya bahas kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.